Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang IPA SMP kelas 9. Pada topik kali ini kita akan membicarakan arus listrik. Apa itu arus listrik? Lihatlah di rangkaian sebelah kiri Anda. Di situ Anda bisa melihat ada gambar rangkaian dari sebuah batu baterai, kemudian ada lampu, lalu dipasang saklar, posisinya tertutup, artinya semua rangkaian ini terhubung ya. Nah, di sini ada lambang E, ada lambang I. Untuk lambang I itu menandakan arus listrik. Nah, dia arahnya kalau menurut lambangnya dia dari kutub positif, kemudian melalui lampu, kemudian menuju ke kutub negatif. Kalau lambang E itu adalah arus elektron, dia mengalir dari kutub negatif menuju ke lampu, kemudian kembali ke positif. Nah, kalau kita definisikan secara teori seperti apa? Coba kita lihat definisinya ya. Ini definisinya tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik positif dari titik yang berpotensial tinggi ke titik yang berpotensial rendah. Nah, arah aliran muatan listrik positif seperti ini itu disebut aliran listrik konvensional. Ini adalah penemuan yang sebelum ditemukannya atom ya. Oke, selanjutnya sesungguhnya yang mengalir melalui satu penghantar itu adalah elektron atau muatan listrik negatif ya. Arah arus listrik, maksud saya arah arus elektron itu sebenarnya berlawanan dengan arah arus listrik. Aliran muatan negatif atau elektron dari titik yang berpotensial rendah ke titik yang berpotensial tinggi. Kemudian besaran fisika apa yang menyatakan besar arus listrik itu? Yaitu kuat arus listrik, diberi lambang I besar ya. Kuat arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian listrik itu bergantung pada banyaknya muatan listrik yang mengalir per satuan waktu. Oke, kalau dirumuskan bagaimana ya? Coba Anda lihat. Nah, ini rumus kuat arus listriknya. Rumus kuat arus listrik dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik per satuan ampere, kemudian Q adalah muatan listrik per satuan kolom, lalu T itu adalah waktu per satuan sekon. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan mengajarkan kepada kalian semua bagaimana mengukur kuat arus listrik. Oke. Nah, di samping sebelah kiri itu ada gambar yang menunjukkan alat ampere meter yang dihubungkan pada rangkaian ya. Di situ ada aliran elektron yang ditunjukkan gerakan-gerakannya seperti itu. Nah, di sini kalau Anda cermati ada bagian yang namanya batas ukur. Nah, batas ukurnya macam-macam ya. Nah, kalau yang saya tampilkan di sini ada 100 mA, ada 1 ampere, ada 5 ampere. Nah, batas ukur itu maksudnya apa? Nah, batas ukur itu sebenarnya membatasi alat ini hanya mampu, misalkan kita pasang pada 5 ampere ya dia hanya mampu sampai sebesar 5 ampere ya. Kalau nanti lebih dari 5 ampere bagaimana? Alatnya akan rusak. Oke. Kemudian kalian lihat yang bagian tengah ini ada jarum yang menunjuk angka 40. Ini berarti angka jarum kita sebut dengan skala jarum. Ini berarti skala yang ditunjukkan oleh jarum. Lalu 100, nah di sini ditunjukkan sebagai skala terbesarnya atau skala maksimum. Nah, definisinya dari kuat arus listrik ya. Nah, maksud saya untuk mengukur itu tadi kita bisa menggunakan alat yang namanya ampere meter ya. Nah, alat ini kita pasang secara apa ya? Ini tadi kalau pemasangannya seperti ini kita pasang secara seri. Nah, kalau bagannya gambarnya seperti ini. Lalu bagaimana untuk menentukan nilai ukurnya? Nah, ini lihat. Nilai ukurnya bisa kita hitung dengan persamaan NU atau nilai ukur. Itu adalah angka yang ditunjukkan oleh jarum dibagi skala maksimumnya dikali batas ukur ya. Nah, di sini kalau dicontohkan dari gambar itu ada 40, itu angka yang ditunjukkan oleh jarum dibagi skala maksimumnya 100 dikalikan 5 ampere diperoleh nilainya berapa? 40 kali 5 200 dibagi 100 ketemunya 2 ampere. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya apa ya? Nah, ini
ini selanjutnya berkaitan dengan mengapa arus listrik dapat mengalir dalam bahan listrik. Kira-kira apa penyebabnya? Mungkin Anda tahu. Nah, kalau Anda lihat di sini ada batu baterai. Berarti batu baterai itu berfungsi sebagai apa? Ternyata arus listrik itu ada apabila di ujung-ujung rangkaian itu terdapat beda potensial listrik. Nah, beda potensial listrik ini diantaranya diperoleh dari sumber energi listrik ini, yaitu batu baterai ini yang kita pasang. Oke. Beda potensial listrik dapat diukur dengan menggunakan voltmeter. Jadi gambar ini menunjukkan alat voltmeter dengan batas ukurnya ada 1 volt, 5 volt, 10 volt. Ini yang saya tuliskan di sini ya. Kemudian angka jarumnya ini menunjukkan 40, lalu skala musuhnya 100. Pemasangan seperti ini di dalam kita mengukur tegangan listrik itu dipasang secara paralel. Kalau gambar skemanya bisa Anda lihat seperti ini pemasangan skemanya ya. Lalu menghitungnya bagaimana? Nilai ukurnya. Nah, sama dengan yang ampere meter tadi ya, cara mengukur nilai ukur yang terukur dari alat ini itu adalah angka yang di jarum dibagi skala maksimumnya dikalikan batas ukurnya. Nah, pada gambar diperoleh hasil 4 volt. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita menjelaskan tentang arus listrik sampai tentang pengukuran arus listrik dan tegangan listrik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan pada video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.